persoalanku. Ada nama Yesus berkuasa dalam setiap perkara hidupku. Ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dalam setiap persoalanku, ada nama Yesus berkuasa dalam setiap perkara hidupku. Ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat nyata di hidupku. Yesus, setiap persoalan dalam hidupku, biarlah kuserahkan padamu. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa. Tiada yang sukar di matamu. Tiada yang mustahil bagi tanganmu. Dan ku percaya Yesus, saat ini mujizatmu kau nyatakan dalam hidupku. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat nyata di hidupku. Mujizatmu nyata di hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan
Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya. Dari awal ibadah Pentakosta ini sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Demikianlah firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin, amin, amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, sedang mengikuti ibadah online ini, saya percaya kasih sayang Tuhan yang limpah turun dan beserta dengan kita semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal juga boleh tinggal di tengah-tengah kita semuanya. Biarlah hati kita akan beribadah dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Shalom Bapak Ibu, semuanya siap diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia bisa saja berubah, tetapi kebenaran yang Allah anugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus dengan segala janji-janjinya tidak pernah berubah. Ada amin? Dan apapun yang terjadi di sekitar kita, hidup anak Tuhan akan tetap sanggup untuk bersinar terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Satu-satunya sumber segalanya. Amin. Engkaulah kebenaran Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar. Yesus Tuhanku. Bersama-sama, Kaulah alasan untuk ku hidup.
Dia memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Tidak hanya mengajar kita, menuntun kita, tapi memberikan keberanian kita, kemampuan untuk bisa membawa berita damai sejahtera bagi banyak orang. Inilah kami Tuhan, kami rindu Roh-Mu, kami rindu Roh-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, kami berserah. Ambil alih Tuhan seluruh hidup kami Tuhan, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku, hidupku bagimu.
Dan bersama Roh Kudus yang menguasai hati kami mau menyembah Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Haleluya.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kasih-Mu senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau dimanapun kami berada. Dan saat ini firman-Mu hendak kami renungkan. Mari Tuhan tolonglah kami supaya kebenaran firman itu dapat kami mengerti. Dan itu menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Tolong juga hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah semua karena pertolongan Roh Kudus. Agar firman-Mu ini dapat disampaikan dengan baik. Kami serahkan pemberitaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada saat ini, semua karena kasih, pemeliharaan, anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kuasa Roh Kudus. Suatu hari saya bertemu dengan teman-teman saya, ya kami lama nggak ketemu karena kesibukan masing-masing. Nah ketika kami bertemu maka kami ngobrol bersama-sama, ngobrol-ngobrol yang ringan begitu. Lama berbicara, lalu tiba-tiba ada satu teman yang ngomong, sudah pada makan belum? Oh, yang lain langsung respon, termasuk saya juga pada waktu itu, belum. Wah, lah gimana? Mau makan di mana? Ada ide, ada tempat? Kita mikir-mikir, di mana ya? Ada satu teman yang ngomong, sudah pernah nyoba sop ikan kakap belum? Lalu yang lain respon, ada yang bilang, sudah pernah tapi jarang ke sana. Ada yang bilang, oh belum pernah. Lah gimana? Mau coba ke sana? Lah kamu sudah ke sana belum? Sudah pernah nyicipi rasanya bagaimana? Oh dia lalu cerita begini. Pengalaman saya kalau di sana itu ya, itu makanannya enak. Porsinya lumayan banyak. Dan banyak juga ternyata yang makan di sana. Jadi rame. Nah gimana? Sepakat enggak? Kalau enggak ayo kita ke sana. Nah kita diskusi gimana? Biasa kan rapat kuliner itu kan biasa agak-agak lama-lama enggak begitu ya. Akhirnya semua sepakat lalu kita menuju ke sana. Nah, setelah sampai di sana ya, kita yang ke sana itu sempat kaget juga. Kenapa? Karena ternyata ramai. Dan itu pas jam makan siang. Ya, kami ngantri sebentar, lalu sesudah itu kami makan bersama. Selesai makan, lalu teman saya yang usul tadi, gimana? Cocok enggak? Wah, cocok. Beberapa yang lain juga respon, cocok. Wah enak ini. Porsinya lumayan, harganya murah, dan wah enak, recommended. Selesai? Belum selesai saudara. Jangan lupa bayar. Kalau nggak bayar, nanti dimarahi yang jualan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman tadi adalah pengalaman yang sederhana di sekitar kita. Tetapi kita begitu bersemangat menceritakan pengalaman itu kepada sahabat yang lain. Pengalaman kuliner. Sudah pernah makan di sana, karena yang lain mungkin belum pernah, yang sudah pernah ke sana cerita. Dan harapannya adalah yang belum pernah ke sana juga bisa menikmati makanan yang sama. Nah, tapi resikonya, konsekuensinya yang diceritani itu juga harus ke sana, atau titip teman boleh, atau ojol juga boleh. Tapi yang penting adalah makan makanan yang sama, sesudah itu menikmatinya, lalu baru bisa ngomong. Oh, makanan ini rasanya begini. Oh, ini enak. Jadi harus dilakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga terjadi sekian waktu yang lalu yang dialami oleh para murid. Mereka juga mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan apalagi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka begitu berani. Dan ada pengalaman di mana mereka menceritakan kebenaran Injil kepada banyak orang. Begitu mereka menceritakan, mereka begitu bersemangat. Mereka menceritakan tentang mujizat Tuhan, pengajarannya Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya, belas kasih-Nya bagi banyak orang.
Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana caranya supaya kesaksian para murid sekian waktu yang lalu, sekitar 2000 tahun yang lalu, mereka bersama Roh Kudus, mereka diberkati oleh pelayanan Yesus, mereka juga diberi keberanian dan bisa memberitakan Injil. Pada saat ini, pada masa kita juga bisa mengalami seperti mereka. Bagaimana caranya? Ya tentunya hal yang sama seperti pengalaman kuliner tadi, ya ikut proses seperti teman yang tadi sudah pernah ke sana. Berarti kalau begitu, kita yang belum pernah mengalami kuasa Roh Kudus, paling tidak kita juga mengikuti proses dari Tuhan seperti yang para murid, para rasul dulu alami. Nah, prosesnya apa yang dari Tuhan? Prosesnya antara lain begini. Yang pertama adalah lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru yang dimaksud di sini adalah dia mengalami pertobatan, meninggalkan manusianya yang lama dan menjadi manusia yang baru. Dibaptis, tanda pertobatan. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu berikutnya, menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu akan memenuhi hidup kita. Jadi kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, apa arti dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus itu artinya begini. Dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Baik pikiran kita, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita, semuanya karena Roh Kudus. Lalu berikutnya adalah kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dan melakukannya. Dan yang terakhir adalah bersaksi tentang Injil bagi banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia sempat berpesan kepada para murid pada waktu itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, bunyinya demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain boleh dikatakan seperti ini. Kalau Roh Kudus tidak turun ke atas kamu, maka kamu tidak akan punya kuasa dan kamu tidak akan bisa menjadi saksiku. Jadi syaratnya adalah Roh Kudus itu harus turun ke atas kamu. Maka kuasanya itu terjadi atas kamu. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid dan semuanya yang beserta dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, beserta dengan para murid pada waktu itu, mereka menanti-nantikan. Thomas, saya membayangkan Thomas tanya sama Petrus, terus itu Roh Kudus kapan dicurahkannya? Lalu Petrus menjawab, "Tidak tahu aku, Thomas." Lalu Thomas tanya lagi sama Yohanes, "Nes, kamu tahu enggak kapan itu Roh Kudus dicurahkan?" "Aku ya enggak tahu." Murid-murid tidak tahu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memang tidak memberitahukan kapan Roh Kudus itu dicurahkan, tepat waktunya kapan. Nah, apa yang mereka lakukan selama masa penantian itu? Apakah hanya makan, tidur begitu, lalu malas bergerak? Tidak. Yang mereka lakukan selama menanti adalah bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun dalam doa, bersehati bersama-sama. Dan sampai pada waktunya akhirnya Roh Kudus itu dicurahkan tepat pada hari Pentakosta. Nah saudara, apa itu hari Pentakosta? Ada 3 pengertian di sini tentang Pentakosta. Yang pertama, Pentakosta adalah hari raya yang penting bagi orang Yahudi. Istilahnya adalah Chag Shavuot dalam bahasa Ibrani. Artinya hari raya 7 minggu yang berarti hari pengucapan syukur atas panen gandum. Dan diadakan pada hari ke-50 setelah Paskah. Nah, pengertian yang kedua adalah
Pentakosta dimengerti sebagai hari pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Dan juga hari peringatan di mana 10 hukum Taurat itu diberikan Tuhan di Gunung Musa kepada bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak heran orang-orang Israel yang berpencar di perantauan ketika Pentakosta itu, mereka itu pada kembali ke Yerusalem, datang ke Yerusalem. Jadi mereka juga mudik ke Yerusalem, kumpul bersama-sama. Jadi Yerusalem pada waktu Pentakosta itu banyak orang yang hadir di situ. Jadi memang ramai pada waktu itu. Dan pengertian yang ketiga adalah dalam perjanjian baru, maknanya adalah Pentakosta adalah penggenapan daripada janji Tuhan Yesus kepada para murid waktu itu. Janji apa? Akan dicurahkan Roh Kudus buat semua murid Tuhan Yesus. Dan itu terjadi juga sama 50 hari setelah Paskah, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, itu juga menjadi penggenapan dari Yoel pasal 2 ayat 28. Kalau kita baca Yoel 2 ayat 28 berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Itu saudara dapat bandingkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Nah saudara, yang mengherankan adalah begini. Murid Tuhan Yesus itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda. Dari segi pendidikan mereka berbeda. Ada yang pendidikannya sederhana, ada yang pendidikannya tinggi. Ada mereka yang orang berada, ada juga orang sederhana. Status sosialnya biasa saja, ada yang status sosialnya tinggi. Jadi beraneka ragam. Tetapi walaupun mereka itu bermacam-macam, semua murid itu mengalami kuasa dari roh yang sama. Yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Memberi mereka keberanian dan mereka mampu memberitakan Injil. Dan tahukah saudara bahwa memberitakan Injil pada masa itu, dan sebetulnya juga di sepanjang masa, memberitakan Injil itu penuh dengan yang namanya tantangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh yang namanya kuasa Roh Kudus. Apa itu kuasa Roh Kudus? Dalam bahasa Yunani, kuasa diartikan dunamos. Katanya adalah dunamos, kata dasarnya adalah dinamo, dinamit, atau dinamis. Makna dari kata-kata ini adalah dampak yang kuat dan meledak. Dampaknya kuat dan meledak. Nah, kuasa inilah yang memberi semangat kepada para rasul, kepada para murid untuk melayani, untuk memberitakan Injil sekalipun ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan ada 2 hal tentang kuasa Roh Kudus. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu berkuasa dalam pemberitaan Injil. Dan yang kedua adalah berkuasa menuntun dalam kebenaran. Mari kita lihat yang pertama. Berkuasa dalam pemberitaan Injil. Para rasul dan murid-murid yang lain, ketika kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1, mereka semua bertekun dalam doa waktu menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, situasi mereka pada waktu itu masih situasi yang mengkhawatirkan. Dan sebetulnya mereka itu masih ada unsur takut. Kenapa? Karena ketika Paskah, Jumat Agung, Paskah, Tuhan Yesus itu kan ditangkap. Guru dan Tuhan mereka mati. Mereka bingung, kehilangan arah. Tetapi syukur kepada Allah, ketika Tuhan Yesus bangkit dalam 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Tujuannya apa? Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa dia itu betul-betul hidup. Dan ini akan menguatkan para murid.
Ini akan menguatkan para rasul supaya iman mereka juga bangkit. Dan lebih-lebih lagi ketika kuasa Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka, mereka lebih berani lagi karena ada kuasa yang dahsyat yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Yang tadinya tergoncang, mereka menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang Injil, kabar baik, Injil itu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Nah, kalau Injil itu berasal dari Tuhan, maka harus disampaikan dengan kuasa dan juga hikmat yang dari Tuhan sendiri. Tidak mungkin Injil itu diberitakan dengan kuasa dan hikmat manusia. Tidak mungkin. Dan tidak nyambung. Dan oleh sebab itu kita perlu kuasa Allah. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Saya kasih contoh Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Petrus adalah orang yang sederhana. Dia nelayan. Pekerjaannya nangkap ikan. Urusannya ya perahu, mancing, jala, urusan layar, urusan air laut. Tetapi bagaimana mungkin dia hanya kumpul dengan Tuhan Yesus sekitar 3,5 tahun. Lalu ketika Pentakosta, Roh Kudus turun atas semua murid dan termasuk dia. Petrus dengan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia bisa mengajar pada waktu itu. Bukan lagi dengan takut, tetapi dengan begitu berani. Seorang Petrus yang sederhana. Tapi dia bisa mengajar, berkhotbah, dan 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Siapa Petrus? Orang biasa. Tetapi karena ada kuasa Roh Kudus di situ, dia menjadi orang yang luar biasa. Kita bisa melihat orang-orang lain, para rasul maupun para murid yang lain. Di dalam kisah para rasul diceritakan. Sebutlah tokoh itu. Mereka adalah Yohanes, Filipus, ada Yakobus. Mereka juga melakukan karya-karya yang hebat. Karena ada kuasa Roh Kudus beserta dengan mereka. Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang terpilih pada waktu itu. Juga ada Barnabas dan Paulus. Mereka ini satu tim yang mengajak Silas, juga Markus. Siapakah Markus? Markus ini adalah salah satu dari 70 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Juga ada Timotius. Ini orang muda yang dimentoring oleh Rasul Paulus. Dari berbagai latar belakang, dari berbagai macam pendidikan, usia, status sosial, namun pelayanan mereka berdampak dengan hebat. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus memberikan keberanian sehingga penginjilan itu menjadi hidup berdampak dan berapi-api. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau para murid itu mengalami kuasa dari Allah yang juga kita sembah, maka kuasa itu pun juga dapat kita alami pada masa kita sekarang ini. Saya percaya dan mengimani itu. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kita lebih banyak bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Di rumah, mungkin dengan tetangga, orang-orang yang dekat dengan kita. Kenapa kita tidak berbagi berkat dengan mereka? Memberitakan Injil kepada mereka. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, dengan keluarga, orang di sekitar, dan karena kita banyak di rumah, banyak waktu luang, dengan komunitas virtual atau dunia maya, bagaimana kita menjadi berkat, menjadi saksi bagi mereka? Yang pertama dengan keluarga. Mungkin saudara bertanya, lah Pak yang disampaikan apa Pak? Tiap hari kumpul ya Pak. Apakah yang ada disampaikan? Tetap ada saudara. Ceritakan, sharingkan. Bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Bagaimana Tuhan memelihara saudara. Menolong Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari.
Bagaimana Anda melewati kesulitan? Contoh, kalau Anda punya pergumulan tentang kesehatan, Anda mengalami sakit. Lalu Anda datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, jamahlah aku, mohon sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan menjawab doa Anda. Nah, ceritakan itu kepada mereka. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat. Atau dalam hal yang lain, dalam hal usaha atau pekerjaan. Kita semua tahu bahwa masa-masa pandemi ini banyak usaha-usaha yang lesu. Banyak usaha-usaha yang tutup. Mungkin Bapak Ibu Saudara Anda mengalami pemasukan begitu sedikit. Income-nya turun drastis. Sampai mungkin saudara berpikir, aduh, utangnya kakean. Tetapi ada mujizat pertolongan Tuhan ketika saudara datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan Tuhan membukakan jalan keluar. Ada berkat keuangan yang saudara tidak duga. Cair begitu rupa. Anda hanya mengucap syukur dan berteriak puji Tuhan. Haleluya. Syukur Anda tak terbatas. Meluap-luap begitu indah. Atau ketika Anda bingung dalam usaha dan Tuhan memberikan kreativitas. Ini nggak bisa, Tuhan lalu memberikan kreativitas yang baru dan ternyata kreativitas yang baru ini malah justru berdampak bagi masyarakat banyak. Dan income itu masuk lagi. Yang lain, kalau kita bicara mungkin tentang keuangan keluarga yang turun. Karena ada yang di PHK atau biaya-biaya yang lain yang cukup mahal. Tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan, memohon berkat-Nya dan pemeliharaannya, maka berkat itu turun atas saudara. Apa berkat-Nya? Tuhan pelihara kebutuhan Anda sehari-hari. Makan, minum, saudara nggak tahu tiba-tiba ada orang yang kirim, ada orang yang memberkati, mungkin keluarga yang lain juga memberkati. Intinya begini, saudara cukup. Nah, ceritakan itu kepada mereka. Jadi apakah ada yang diceritakan, ada yang di-sharingkan? Ada dan mungkin banyak saudara. Oleh sebab itu ceritakanlah kepada mereka. Nah, ketika mulai masuk lebih dalam, mulai sharekan tentang Tuhan Yesus. Bahwa ada anugerah keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Ada pertolongan, ada berkat Tuhan. Nah, bagaimana dengan dunia virtual, di dunia maya, di dunia medsos? Kalau Anda suka update status, bagi Anda yang suka update status ini, suka ketik-ketik ini, ceritakanlah kesaksian hidup Anda. Tidak usah berpikir banyak yang harus kasih jempol Anda begitu. Tidak usah berpikir itu. Banyak yang mau men-like Anda. Banyak yang komen Anda. Wah, terima kasih kesaksian. Tidak usah berpikir itu. Tetapi tulislah kesaksian itu. Dan ketika orang-orang yang membaca itu dan mereka dikuatkan. Bukankah iman mereka akan menjadi kuat. Dan itu menjadi sukacita bagi mereka. Daripada kita kirim berita-berita yang sifatnya hoax. Isinya mung tok nyinyir wae. Mencemooh banyak hal, cemooh sana, cemooh sini yang tidak penting. Dan itu mengakibatkan orang menjadi marah, orang menjadi jengkel. Kenapa kita tidak memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat? Apalagi dalam situasi sekarang ini. Kita menjadi berkat bagi mereka. Nah, ketika orang itu melihat status kita yang positif dan isinya berkat, sesuatu yang membangun, mereka akan melihat. Ini saya kalau lihat orang ini statusnya ini kok mesti bagus ya. Ketika mereka melihat, oh ini ternyata anak Tuhan. Kita sudah menjadi berkat itu. Tapi coba, ketika orang melihat status, isinya cuma nyinyiran doang. Isinya cuma pisuan. Isinya cuma kata-kata yang tidak baik. Orang akan melihat langsung gedek-gedek. Ya ampun, orang Kristen kayak begitu. Jadi saudara, mari kita menjadi berkat mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, yang kedua adalah Roh Kudus berkuasa menuntun dalam kebenaran. Saudara, biasanya kekhawatiran orang yang memberitakan Injil adalah bingung. Kalau ditanya, nggak bisa jawab. Itu menjadi ketakutan terbesar biasanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, bukan berarti kita berhenti belajar. Bukan berarti kita stop
belajar merenungkan firman Tuhan. Malah justru harus dan terus menggali kebenaran firman Tuhan. Ya bagaimana caranya? Ya renungkanlah firman itu siang dan malam. Anda punya waktu perenungan pribadi. Atau misalkan Anda mendengar dari radio, dengar khotbah dari YouTube misalkan. Anda putar ulang. Atau Anda ikut pendalaman Alkitab. Mungkin pada masa pandemi ini pendalaman Alkitab secara online. Bisa. Yang penting adalah kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus harus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara-saudara, kita tuh harus terus membaca firman. Kalau kita terus membaca firman, maka kita akan dikuatkan. Bagi mereka yang nggak baca firman, ya iman mereka tidak akan bertumbuh. Gimana iman mereka kuat? Nggak ada firman Tuhan yang masuk. Nah, tapi untuk bisa mengerti, memahami firman Tuhan itu kita butuh peran Roh Kudus. Jadi bukan karena pemahaman kita sendiri, tetapi kita butuh peran Roh Kudus. Nah, peran Roh Kudus itu perannya apa sih? Peran Roh Kudus adalah ini. Dia mengajar dan mengingatkan kita akan firman. Kalau dia mengajar, berarti membuat kita mengerti. Nah, kalau mengingatkan, ya kadang manusia memang sok lupa gitu ya. Lali ki, lupa Pak. Yo piye meneh lali. Nah, Roh Kudus ini mengingatkan akan firman itu. Peran Roh Kudus lainnya adalah bersaksi tentang Yesus. Karena Roh Kudus itu mengenal Sang Anak. Maka dia akan bersaksi siapa Yesus itu. Lalu berikutnya, menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ketika kita mengabarkan Injil, mungkin ada saat di mana kita bingung, kita harus menyampaikan apa. Kita harus berdoa, kita harus mohon pimpinan Tuhan. Dan ada pertolongan Tuhan di situ. Apa yang perlu kita sampaikan, Roh Kudus akan menolong kita. Dari firman yang telah kita baca, yang kita telah mengerti. Jadi kalau ada hal-hal yang belum kita mengerti, saudara-saudara, jangan asal jawab juga. Karena itu nanti malah tidak baik. Kita mengajarkan sesuatu yang salah. Lalu bagaimana Pak? Ya coba tawarkan. Kalau saya ajak ketemu dengan pembimbing saya, mau enggak kita belajar lebih dalam? Atau dengan hamba Tuhan di gereja saya, mau enggak? Atau mungkin dengan orang yang lebih senior dan dia lebih paham, lebih mengerti. Tetapi semuanya tetap dalam pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Bukan hikmat manusia. Saudara, saya pernah mengalami diskusi perjumpaan dengan teman saya. Dia bertanya tentang kekristenan. Banyak hal yang dia tanyakan. Ya, saya jawab tentunya dengan hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Nah, ketika dia mulai tanya, saya dalam hati itu ya berdoa, Tuhan, tolong saya harus jawab apa? Jangan sampai saya salah ngomong. Supaya apa yang saya jawab ke dia itu, dia mengerti dan itu memberkati dia. Selebihnya itu adalah karya Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, teman saya yang bertanya ini, perihal mau dia terima Yesus atau tidak, itu adalah karya Roh Kudus dan hubungan pribadinya dia dengan Roh Kudus. Jadi kita tidak memaksa orang itu. Itu kesadaran dirinya. Perlu kita tahu bahwa orang yang dijamah Tuhan atau hidupnya dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Akalnya jalan. Berbeda dengan orang kerasukan. Kalau orang kerasukan itu dia tidak bisa dikendalikan. Dia dirinya nggak bisa mengendalikan dirinya. Karena apa? Roh jahat yang mengendalikan dirinya. Nah, kalau orang menerima mengaku Yesus adalah Tuhan, itu semua adalah buah karya Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
saya mengajak kita, mari kita terus mengikut Yesus, jangan hanya menjadi pengikut. Mari kita menjadi orang yang terus following Jesus. Follower itu atau pengikut itu beda dengan following. Kalau following itu terus mengikut. Seorang pengikut atau follower belum tentu aktif terus mengikut Yesus atau following. Tetapi seorang yang aktif mengikut Kristus following, sudah pasti dia seorang pengikut Kristus atau follower. Ketika kita following Yesus, maka kita akan tahu apa isi hati dan kebenarannya melalui karya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Secara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan bagi orang percaya. Mari mengandalkan Roh Kudus. Dia yang berkuasa dalam pemberitaan Injil dan dia juga yang berkuasa menuntun kita dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Terima kasih Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami, yang memimpin kami, menuntun kami di dalam kehidupan ini. Meteraikan firman-Mu ini, dan biarlah kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Memberitakan kabar sukacita, kebenaran tentang Engkau, supaya mereka pun juga mengerti dan hidup mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman bahwa Roh Kudus telah diturunkan. Dan Roh Kudus ada kuasanya. Kuasa yang memampukan kita untuk menjadi murid-murid seperti 2000 tahun yang lalu. Diberi kuasa, diberi urapan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya sepanjang 10 hari ini, ketika kita mulai berdoa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sampai pada hari ini memperingati akan Pentakosta, ada banyak doa yang sedang kita dan sudah kita panjatkan. Dan saya percaya biar doa-doa itu akan jadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Pentakosta ini, saya ingin kita semuanya mengingat kembali apa yang sudah kita doakan selama 10 hari ini. Kita berdoa untuk pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, pekerjaan, pelayanan, bahkan bangsa dan negara. Dan biarlah itu jadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita sama-sama. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur bahwa kami memasuki hari yang ke-10. Pada hari ini, hari terakhir ketika kami memanjatkan doa-doa kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjamah untuk setiap doa daripada anak-anak-Mu yang sudah mereka panjatkan sepanjang 10 hari ini. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mereka doakan, apa yang mereka pergumulkan, apa yang mereka bawa di dalam nama Yesus, boleh Tuhan berkati dan Tuhan tolong semuanya jadi di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah lawatan-Mu akan terus turun untuk anak-anak-Mu. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk karunia-karunia yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anak-Mu ini. Bahwa di dalam nama Yesus mereka boleh diperlengkapi lagi. Diperlengkapi dengan kuasa-kuasa dari tempat maha tinggi. Diperlengkapi dengan karunia-karunia yang baru. Untuk pada akhirnya boleh menjadi saksi-saksi Allah yang hidup. Terima kasih Bapa.
semuanya diberkati, yang sakit-sakit juga disembuhkan, semua usaha pekerjaan diberkati dan dibuat berhasil. Bahkan Tuhan, Engkau juga yang membuat keluarga-keluarga masa depan adalah indah adanya. Anak cucu kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga terus membawa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi Tuhan, tak henti-hentinya kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Kami memohonkan akan jamahan Tuhan, memohonkan akan urapan Tuhan turun atas bangsa dan dunia ini, supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu menurunkan mukjizat-Mu. Terima kasih Bapa, Kau terus menolong untuk mereka yang sakit, mereka yang ada dalam situasi-situasi yang berat karena masalah ekonomi. Oh Tuhan Yesus, jamahan-Mu terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan ekonomi juga terjadi. Terima kasih Bapa, untuk keamanan juga Tuhan akan berkati. Seluruh sidang jemaat-Mu semuanya diberkati Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, semuanya juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Sementara itu kami juga terus berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu. Kami berdoa untuk Andreas Setiawan, Filipus Dwi Budi Prasetyo, Veronica Nurhayati, Atik Solekah, Lisianio, Yohana Liliani Lim, Sumartono, Yohanes Heri Kris, Yohana Heni Kristianti, Yunike Panji Bunga Permatasari, Stefani Viola Permatasari, Kevin Christian, Esti Meirini, Petrus Sumarjo, dan Daud Henry Koco, serta juga saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada bulan Mei ini. Kami juga membawa untuk keluarga Tiros Sandi Saputra dan Safitri Aristanti, keluarga Kwe Kurniawan dan Tan Lisa, keluarga Yuris Noviandi Ivan dan Natalia Aryani Haryono, keluarga Daniel Brilian Wicaksono dan Yuta Evirido Aprila, keluarga Bayu Seno Aji dan Titin Eko Wayuningsih, keluarga Witono dan Yunike Sri Rahayu, keluarga Sunarto dan Setiawati, keluarga Tommy Wijaya dan Anita Teresiana, keluarga Yoyok Budiono dan Indah Wahyuningsih, keluarga Tertius Arif Kurniawan dan Lioni Surya Monika, keluarga Doni Kristanto dan Siana Hananta, keluarga Aris Surtianto dan Mardiasih. Dimanapun bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan, biarlah berkat Tuhan turun atas hidup mereka semuanya. Apa yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka, Tuhan berkati. Mereka semuanya tetap sehat, diberkati Tuhan, dan mendapatkan berkat yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengagungkan Dia, Allah yang besar, Allah yang mulia. Haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan turun atas kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali saudaraku dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus beserta dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom saudara, Tuhan menghendaki setiap orang percaya menjadi saksinya di tengah dunia ini dan dapat berbuat sesuatu bagi kemuliaan namanya. Karena itu kita membutuhkan kuasa dan penyertaan Roh Kudus-Nya. Seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sampai bertemu dalam kebaktian online yang akan datang Minggu 7 Juni 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sugiarto dengan tema Belajar Terus. Berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Komisi Pemuda dan Remaja Share and Care Sabtu 6 Juni 2020 jam 6 sore dengan tema Menjadi Pembawa Damai online melalui aplikasi Zoom. Ibadah online Komisi Sekolah Minggu Amazing Kids Minggu 7 Juni 2020 jam 10 pagi dengan tema Selalu Mengucap Syukur bersama Ibu Dewi di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia. Disediakan QR Code BCA sehingga jemaat dapat memberikan persembahan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Persembahan umum. Persembahan diakonia. Persembahan pengembangan gereja.
persembahan perpuluhan. Persembahan syukur. Bagi yang belum mempunyai aplikasi Gojek, OVO, Dana, silakan download di Play Store atau App Store dari ponsel Anda. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Berikut jemaat yang berulang tahun pernikahan sepanjang bulan Mei. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.